Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deyen Apriani, instansi SMA Negeri 1 Merapi Barat, kelas IP 19. Ini saya akan membahas modul 3. Di modul 3 ini ada pendahuluan A, tujuan pembelajaran 1, peserta BIMTEK akan memahami materi elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika. 2. Peserta BIMTEK mampu menganalisis dan memberikan solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital. Yang ketiga, peserta BIMTEK mampu mengajarkan materi elemen literasi digital dengan pedagogi yang tepat. B. Pokok materi, definisi digital, simbol yang digunakan untuk mewakili satu angka. Misalnya angka 479 itu terdiri dari 3 angka. 2 digital atau sinyal atau data. Nah, ini dinyatakan sebagai rangkaian angka 0 dan 1. Nah, biasanya itu diwakili oleh nilai beserta fisik seperti tegangan atau polarisasi magnet. Yang ketiga, literasi kompetensi atau pengetahuan dalam bidang tertentu. Dan yang keempat, literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan bersikap kritis terhadap informasi, memecahkan masalah, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin digital seperti sekarang ini. Nah, yang kedua itu ada literasi digital dalam mata pelajaran informatika. 1. Kecakapan bermedia digital. Kecakapan bermedia digital itu kemampuan untuk memahami bagaimana komputer bekerja sehingga dapat melakukan troubleshooting sederhana dan juga dapat menentukan spesifikasi perangkat yang dibutuhkannya. Nah, integrasi konten yang dihasilkan dari berbagai perangkat keras atau lunak dapat dilakukan secara optimal pada fase E. Nah, pada fase E ini ditambahkan dengan memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan seminalisasi konten. TI dapat ditambahkan dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Terus ada cara kerja searching again. Nah, ini dapat dari program web crawler. Ini adalah halaman dari situs web yang ada. Ketika web crawler menemukan halaman baru, ia mengindeks halaman tersebut untuk memungkinkan penelusuran di kemudian hari. Nah, setiap halaman web diindeks berdasarkan konten dan metode yang terkandung di dalamnya. Algoritma ini mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kata kunci, popularitas halaman, kualitas konten, keberadaan tautan yang baik, dan banyak faktor yang lain untuk cara kerja searching again. 1. Kecakapan bermedia digital. Nah, kecakapan bermedia digital merujuk pada kemampuan
individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien dalam berbagai konten, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. A. Ada literasi informasi. Nah, literasi informasi ini adalah kemampuan untuk mengakses, menilai, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Literasi informasi meliputi keterampilan melakukan pencarian informasi, analisis dan evaluasi informasi, serta kemampuan memanfaatkan informasi secara etis. Nah, literasi informasi sangat penting di era digital di mana informasi sangat berlimpah baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, modul 3 ini kecakapan bermedia, nantinya akan kita bahas budaya, etika, dan keamanan digital, konsisten media pers digital, serta bagaimana cara membedakan fakta atau yang lain. Nah, ini kita akan membahas satu itu Prabanan dan searching again. Nah, di saat penggunaan mengakses halaman web tersebut, perambatan pengambilan konten dari server web, kemudian menampilkan konten tersebut di perambanan perangkat pengguna. Nah, saat ini pengaksesan server web itu pengguna harus ya menuliskan alamat web di alamat atau address bar Pramban. Nah, ada berbagai merek Praban yang bekerja sebagai perangkat keras seperti PC, laptop, tablet, atau ponsel. Nah, setiap merek ponsel biasanya juga menyertakan Praban standar yang menyatu dengan perangkat keras tersebut. Terus pencarian dengan menggunakan payment. Paymenter adalah kata kunci khusus yang dapat digunakan dalam pencarian untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, selain pengguna, operator seperti tanda petik, tanda minus, dan kata kunci OR, pengguna variabel akan dapat memudahkan untuk memutuskan halaman web mana yang sesuai dengan tugas karena hasil yang ditambahkan itu nanti kita perlu dianalisis lebih sedikit, di detail diperhatikan pada tabel 1.1 yaitu yang mencontohkan pengguna variabel untuk melakukan pencarian kerja. Nah, ada lagi itu membaca secara literal atau literal reading, yaitu parameter adalah kata kunci khusus yang dapat digunakan dalam pencarian untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan sesuai dengan keinginan pengguna. Selain itu juga pengguna operator seperti tanda petik, tanda minus, dan kata kunci OR, pengguna variabel akan dapat memudahkan untuk memutuskan halaman web mana yang sesuai dengan tugas karena hasil yang ditambahkan dan perlu dianalisis lebih sedikit. I3 membaca secara literal atau literal reading itu kita akan membahas yang pertama atau A, menggabungkan pemikiran literal dan vertikal. B, membaca secara literal pada era internet. Yang ke-C, sistem komputer. Terus D, perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk produktivitas, yaitu dibagi menjadi integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste atau paste. Terus objek link dan binding
fitur integrasi konten pada aplikasi. Nah, di era digital web 2.0 di mana informasi atau 20 di mana informasi tidak lagi didominasi dari lembaga besar, lembaga besar ya, tetapi produksi konten dan diseminasinya itu dapat dilakukan dengan mudah oleh individu. Media sosial pertama kali itu ditemukan sejak dibuatnya GeoCities. Nah, satu itu ada konektivitas internet. Nah, integrasi dan perintah cut, copy, dan paste. Terus fitur integrasi konten pada aplikasi itu ada media digital untuk diproduksi dan diseminasikan konten, partisipasi dan kolaborasi di dunia maya. Nah, di era digital web 2.0 atau 20 di mana informasi tidak lagi didominasi dari lembaga-lembaga besar, produksi konten dan similnya dapat dilakukan dengan mudah oleh individu. Media sosial pertama kali ditemukan itu sejak dibuatnya GeoCities pada tahun 1995. Aplikasi Classmintes dikembangkan. Aplikasi ini merupakan layanan jejaring sosial yang awalnya digunakan untuk membantu penggunanya mencari teman sekolah dan kuliah. Yang itu ada jaringan komputer dan internet ya. Nah, perangkat teknologi informasi dan komunikasi saat ini itu banyak digunakan menggunakan arsitektur on demand atau yang biasa disebut dengan cloud arsitektur. Ini menggunakan peran jaringan komputer yang masif sebagai tulang punggung. Nah, jaringan komputer sendiri sebenarnya diidentifikasikan sebagai sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Dua, pengaturan keamanan pada jaringan komputer internet. Pengaturan keamanan pada jaringan komputer dan internet sangatlah penting karena beberapa alasan seperti pengaturan keamanan membantu melindungi data ini dari akses yang tidak sah, pencurian, dan plagiat. Nah, pengaturan keamanan membantu mencegah serangan ini dan meminimalkan dampaknya jika terjadi. Nah, hal ini dapat juga membantu kita meningkatkan peluang bisnis dan kerjasama, mengatur keamanan jaringan komputer dan internet juga itu dari ancaman yang beragam seperti malware, sergin, hoax, dan pelanggaran keamanan lainnya. Nah, itu juga ada pengaturan keamanan pada jaringan komputer dan internet. Yang kedua, budaya dan digital. Budaya dan etika digital. Nah, di sini ada budaya dan etika digitalnya. Nah, periksa 2 kali sebelum mengirim. Berarti kita harus cek lagi sebelum kita mengirimkan sesuatu ya. Jangan membagikan atau menyebarkan berita palsu atau hoax ya. Pesan kepada guru atau atas Anda seharusnya mencerminkan tata bahasa dan ejaan terbaik kita. Merespon pesan atau komentar negatif dan kasar itu berarti kita sedang
berteriak, ya. Nah, jadi di sebuah komputer, sebuah jaringan pengunggahan itu ada etikanya, ya, bukan sembarang diunggah saja. Jadi ada eh, budaya dan etika digital. Yang ke B, prosi profesi bidang informatika. Nah, ketika seseorang melamar pekerjaan atau berusaha merekrut orang lain untuk bekerja sama di usaha miliknya, eh, deskripsi dan tanggung jawab ini perlu dicermati. Selain posisi pekerjaan yang disebutkan di bab 3 ini, masih banyak posisi pekerjaan lain yang dapat ditemui di situs-situs internet yang lain. Penawaran pekerjaan atau media jaringan sosial tempat para profesional berkumpul, ya. Jadi kalau kita mau mengrekrut, mau bekerja sama atau mau melamar pekerjaan, itu media sosial itu udah banyak lagi kita bisa cek di Google atau situs-situs yang lain. Banyak sekali penawaran-penawaran, ya. Nah, yang kecil itu budaya digital. Ternyata digital juga ada budaya, ya. Nah, di sini menentang segala bentuk kiberbully, pelecehan atau tindakan yang merendahkan martabat orang lain di ruang digital. Nah, itu tidak boleh, ya. Eh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam mendorong partisipasi aktif dalam diskusi online yang konstruktif dan berbasis pada argumentasi rasional serta data yang akurat, menghormati pendapat minoritas dan berdialog dengan cara yang mencerminkan kebijaksanaan dan pertimbangan matang. Nah, ini adalah budaya digital yang harus kita patuhi, yang harus kita terapkan di dalam dunia maya atau digital. Yang ketiga, keamanan digital. Nah, keamanan digital dapat diartikan sebagai proses untuk menyajikan pengguna layanan digital dengan aman. Pengguna internet dan komputer atau ponsel pintar yang semakin meluas, semakin canggih itu telah banyak menggantikan beberapa kegiatan fisik manusia menjadi kegiatan daring seperti kita BIMTEK sekarang ini, ya. Seperti berkomunikasi, berdagang, bertransaksi, perbankan, bersekolah, dan lain-lain itu udah biasa kita gunakan dalam dunia digital saat ini. Nah, ketika banyak pekerjaan dilakukan secara daring, membuat data dan informasi pribadi dan sensitif mudah tersebar di jaringan internet. Jadi orang lain, orang umum, orang di luar pedesaan itu juga bisa terjangkau, bisa juga melihat apa yang kita uploadkan atau kita kerjakan. Terus keamanan informasi ini saat ini jika kita menggunakan aplikasi chatting di ponsel pintar, maka kita menggunakan aplikasi yang mungkin memiliki celah keamanan. Pada beberapa tahun terakhir muncul istilah cybersecurity atau cybersecurity mencangkup beberapa bidang ilmu yang berhubungan dengan aspek manusia. Nah, hukum, kebijakan, etika, dan bahkan hubungan antar negara. D. Penyaringan konten negatif. Nah, konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak atau merugikan atau dampak negatif pada pembacanya, apalagi itu yang membacanya anak di usia umur, ya, di bawah umur. Nah, berikut adalah beberapa contoh konten negatif di internet itu: kekerasan fisik,
Dan non-fisik, video atau gambar yang menampilkan tindakan kekerasan, pelecehan fisik atau perlakuan kasar terhadap individu atau makhluk lain, pelecehan pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual. Nah, konten yang mengejek, mencemarkan nama baik, atau melecehkan individu seringkali dalam bentuk pelecehan seksual. Itu kebanyakan ya. Nah, kebencian dan diskriminasi, materi yang mengandung pesan kebencian, deskripsi rasial, etnis, agama, gender, orientasi seksual atau kelompok sosial tertentu. Nah, materi yang membuat konten pornografi yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku pada konten. Nah, di sini ada penyaringan, dan jadi disaring lagi layak atau tidak yang bisa diunggah atau disebarluaskan. Nah, menyaring konten negatif di dunia digital selain itu juga dapat menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak penyaringan seperti perangkat pelindung keluarga seperti Norton Family, Kaspersky, Safe Kids atau Quickstudio. Nah, ini menawarkan fitur pelindungan keluarga yang dapat membantu membatasi akses ke konten yang tidak diinginkan. Terus manajer kata sandi. Nah, kata sandi digunakan untuk akses beberapa sistem yang antaranya itu sistem komputer adalah seperangkat komputer yang di dalamnya ada hardware, software yang digunakan untuk melakukan proses komputasi. Pengamanan akses pada sistem komputasi adalah wajib kita untuk mencegah pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengakses sistem komputer. Salah satunya adalah dengan menggunakan sandi atau kata kunci. Ya, kata sandi merupakan hal yang penting kita miliki, kita gunakan untuk keamanan digital sehingga harus dikelola dengan baik, jangan sampai orang lain tahu ya atau orang lain membukanya karena di situ ada rahasia atau nah pengelola ini bisa dilakukan dengan perangkat lunak pengelola yang disebut itu password manager ya. Pengelola kata sandi merupakan alat yang membantu pengguna menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman sehingga autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa suatu objek adalah autentik atau asli. Authentic web, situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situasi web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah autentik atau browser web searching engines dan perangkat lunak tambahan telah dapat membantu memiliter situs web yang dianggap otentik dan aman. Terus ada biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Nah, teknologi biometrik untuk identifikasi saat ini adalah industri penting bernilai miliaran dolar dengan banyak aplikasi yang bermanfaat dan memberikan kenyamanan dan keamanan. Saat ini telah banyak pengguna biometrik untuk autentikasi. Terus ada brainstorm. Nah, today we are heard to there's things. Terus kita lanjut autentikasi dua langkah. Itu adalah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda
untuk mengkonfirmasi identitas penggunanya. Nah, tujuannya seperti apa? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan keamanan secara signifikan dibandingkan dengan autentikasi atau langkah yang bisa menggunakan kata sandi. Nah, berikut ada dua faktor umum yang digunakan dalam autentikasi. Dua langkah faktor yang diketahui ini adalah faktor tradisional seperti kata sandi atau PIN ya, yang diketahui oleh pengguna. Faktor ini mencakup informasi yang harus diketahui oleh pengguna dan keamanannya dapat dirancang jika kata sandi bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya, autentikasi dua langkah pengguna memasuki kata sandi mereka. Nah, terus yang terakhir ada brainstorm. Terus terakhir, terima kasih sampai di sini dulu paparan saya untuk modul 3-nya. Saya ucapkan thank you.